Where you going? Selamat sore dan selamat datang di podcast Pulang Kerja. Pertama kali saya mengucapkan belasungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya seorang ibu di Lumajang gara-gara menonton festival Sound Horeg atau yang sekarang disebut Sound Karnaval Indonesia. Dan saat ini kita akan membahas Sound Horeg dari sisi budaya ya. Makanya saya berduka dulu. Dan saya mengundang Ki Demang sebagai budayawan. Terima kasih Mas. Budayawan asal Kota Malang. Selamat datang Ki. Selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya bermacet-macetan di Suhat tadi ya. Iya Mas Bob, terima kasih. Ini sudah baru pertama kali saya diundang di Blok A ini Blok ya. A. Podcast sudah ya? Podcast yang lain? Yang lain sudah. Sudah pernah. Bahas apa? Sound Horeg? Sama, salah satunya juga Sound Horeg di RRI, di lain sebagainya. Di lain sebagainya juga Sound Horeg lah. Sound Horeg juga. Bahkan kemarin juga liputan JTV, iya. Kompas. Makanya itu saya tertarik untuk mengundang sampean karena diliput berbagai media ya. Iya. Makanya saya ingin tahu sih Sound Horeg itu budaya asal mana dan kenapa kok bisa muncul. Kalau saya riset, Ki, awalnya Sound Horeg itu dari Malang. Ya kan, dari Malang terus sampai Jawa Timur. Betul. Nah itu sekarang dijadikan seperti karnaval arak-arakan, terus ada truk, sound besar, ada yang joget di belakang. Nah itu apakah itu disebut budaya apa enggak ya? Apakah dulu itu Sound Horeg sudah ada atau kayak ini modernisasi dari budaya yang dulu? Ya, ini kalau Blok A mewawancari saya pada saat Sound Horeg itu kira-kira setahun yang lalu juga ya? Itu yang tari. Yang tari, yang soal dance. Apa yang kebaya? Iya, yang pakai kebaya yang ngedance. Iya. Tapi kan memang bagian dari Sound Horeg. Nah, kalau ini kita bicara soal Sound Horeg. Secara Sound Horeg yang ada truk. Karena itu saya juga ikut belasungkawa, Mas. Memang saya meluncurkan sebuah tulisan soal petaka di Dentuman itu ya Lumajang karena memang ternyata memang sangat berdampak dan ikut belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Iya. Sudah memakan banyak korban, ada yang jatuh, ada juga yang rumah roboh, terus terganggu, dimusuhi warga, banyak lah di Kediri. Banyak yang ya termasuk ya ini kan kurang kerjaan juga, masa gapura dirobohkan, kan begitu toh? Iya. Terus pagar jembatan dibongkar, nah ini kan yo. Tapi kalau gitu. Menurut pendapat mereka kan ini warga juga suka gitu loh, rumahnya roboh malah disawer gitu. Masyarakat kita ini terlalu permisif ya, membiarkan apapun yang ada di masyarakat kita dan akhirnya kita menjadi masyarakat yang bisa dibilang tidak peduli. Itu juga gejala ya, gejala-gejala patologis sosial kita bahwa yang begitu-begitu jika dibiarkan itu berbahaya. Akhirnya dampaknya yang Lumajang kemarin. Dampaknya yang seperti Lumajang. Dan sebelum-sebelumnya juga. Kalau rumah mungkin permisif orang-orang ya udah ya gak apa-apa kira semakin banter, semakin disawer, merusak. Ya tidak apa-apa kan karena memang dia tidak berdaya untuk melihat tekanan-tekanan sosial lainnya kan tidak enak kalau kayak kemudian di Mulyorejo itu ya sampai tengkar ya sampai bertengkar itu kan kemudian ada yang sakit begitu toh pukul-pukulan itu sayangnya kemudian berdamai ya gak apa-apa tidak dilanjutkan di kepolisian ya sajanya ya lebih baik memang berdamai. Akhirnya sekarang dilarang lah di Kota Malang ya. Sekarang di Malang udah dilarang resmi ya. Oleh karena itu perlu juga sebenarnya pengaturan tapi memang begini, Sound Horeg itu awal mulanya berkembang di Malang memang kira-kira tahun 2014an ya 13, 14, 15 itu ramai. Saya mengamati itu di tahun-tahun itu memang di daerah sana, timur sana, Tumpang dan sekitarnya, Poncokusumo dan sekitarnya itu anak muda kalau malam minggu itu naik truk, ya bawa sound gitu ya, dibunyikan sampai kemudian larut malam. Laki-laki, perempuan semuanya begitu. Dia mengikuti atau bukan di atas sound itu dan disetel di sepanjang jalan. Entah sampai kemudian bermuara di mana saya nggak tahu. Startnya dari mana, finishnya bagaimana nggak tahu. Tapi diarah. Sama aku melihat begini, ini apakah seperti apa itu takbiran itu ya? Oh ya. Kan gitu. Kalau takbiran itu ya memang
itu sudah ada. Kalau kita mau meneliti itu ya, meriset itu sebenarnya budaya ini juga mengadopsi dari budaya arak-arakan yang pakai sound, yang pakai takbiran pun juga menggunakan itu. Jadi takbiran memakai, tapi kemudian ini berkembang menjadi semacam arak-arakan mingguan. Dan jadikan hiburan. Berikutnya ketika kemudian ada acara bersih desa, ada acara karnaval, ada acara pawai budaya dan lain sebagainya, tentu menggunakan sound, dan kemudian sound makin kesini makin kapasitasnya makin bertambah besar. Nah, pernah ada satu persewaan ya di Banyuwangi itu yang ada besar. Awal mulanya yang punya persewaan yang besar itu mungkin Banyuwangi ya. Dibawa pakai fuso, truk fuso. Yang dulu kacanya menggetarkan ya, dan kemudian menimbulkan kaca pecah, dan kemudian ada juga bayi sampai meninggal. Itu tahun 2017-an. 16-17. Wow. Saya meninggal. Ya, itu sudah lama, Mas. Sudah lama. Sudah lama lo bayangin. Wih. Dan itu di Malang loh ya. Itu di Malang yang bayi meninggal itu. Wih. Itu mengerikan. Dan memang akhirnya menjadi tontonan masif di masyarakat kita, dan kemudian budaya mereka panitia itu mengeruk keuntungan itu dari parkir motor dan lain sebagainya ketika menyelenggarakan itu. Misalnya truk biasa aja nggak apa-apa, awal mulanya kan kapasitas soundnya kan itu. Tapi fuso itu datang. Jadi sound yang memakai fuso datang. Nah, istilah horeg itu baru terakhir-terakhir ini, tapi mungkin perlu dicatat bahwa sejak kapan ada sound besar itu masuk di Malang, ya salah satunya ada kegiatan di MMBI ya, Malang Musik Bersatu Indonesia, itu memasukkan sound besar itu, ya sound karnaval yang besar itu ke stadion. Lebih dari 100 sound masuk di stadion, dan itu di setel secara bersamaan atau bahkan bergantian. Tahun kapan itu, Pi? Tahun 2020, ketika ada COVID dan kemudian dilarang untuk menggelar sebuah acara apapun gitu ya. Kalau nggak 2020 ya mungkin 2021. Itu diinisiasi oleh MMBI. Saya kira itu bagus. Itu satu gebrakan yang luar biasa, bahwa satu kegiatan musik itu ya masuk dengan menggunakan sound gitu ya, yang menjadi bagian sound menjadi bagian dari musik untuk dihadirkan. Kreativitas itu saya kira menjadi persoalan ketika kemudian setelah COVID itu diperbolehkan karnaval, lalu sound ini merajalela, karnaval sound merajalela. Kapasitasnya makin kesini makin besar dan makin bertambah. Nah, pengusaha sound horeg itu ya kalau mau dicatat ini, kalau mau ditelusuri ini ya sebenarnya horegnya ya baru-baru saja. 4-5 tahun terakhir ini gitu ya, sejak Malang Musik Bersatu itu mengumpulkan sound itu, dan itu kemudian dianggap horeg itu kan. Yang itu memang coba dicek itu kapasitasnya melebihi dari 150 desibel. Dan itu di stadion Kejayana. Tapi Ki, ini kan sudah memakan korban dulu kan, juga memakan korban dan juga menggergaji jembatan dan lain-lain. Tapi kok ini semakin hari semakin ngetren? Apakah ini memang budaya baru di Malang dan Jawa Timur, Ki? Sebenarnya yang luar biasa itu musiknya kalau saya melihat. Maksudnya kenapa ada kecenderungan musiknya itu bisa diterima oleh masyarakat kita. Musiknya ini kan musik DJ remix. Ya, musiknya sangat kuat, energik gitu kan. Dan dentumannya itu ya seperti itulah. Dan kemudian musik ini dikolaborasi dengan musik-musik tradisional lokal. Pakai tembang-tembang lokal yang saat ini lagi tren. Lagu-lagu Jawa misalnya, atau bahkan kemudian solawatan misalnya. Nah, itu kan begitu. Dikombinasikan itu. Dan makin kesini makin bisa diterima. Maka kemudian muncul jogetan-jogetan. Nah, perkara kemudian horeg tidak horeg itu kan sebenarnya perkara
soal bagaimana pengaturan volume saja kan, disetel ya. Makin ke sini makin dihentakkan, makin ke sini makin dihentakkan. Itu yang Itu kemudian makanya fatwa haram akhirnya. muncullah fatwa itu. Iya. Ya selain kemudian selain karena memang dentuman dan kemudian tingginya volume itu, tapi kan karena disertai dengan jogetan-jogetan yang tidak seronok. Ya, namanya ya tidak senonoh ya, dan seronok ya. Pakaian seksi. Pakaiannya juga seksi dan sangat terbuka gitu ya. Bahkan yang tidak terima, kalau saya lebih karena tidak terima, loh kebaya ini kok malah justru digunakan untuk kegiatan seperti itu. Kebayanya ya, saya memang concern kebaya itu ya. iya, memakai kebaya tapi pakai rok mini, terus pangkal pahanya kelihatan. Coba bayangin. Iya, paham. Lah, terus kemudian dengan joget seperti itu, oh ini sangat mengganggu, sangat apa namanya, sangat biadab menurut saya. Bahwa kemudian hari ini orang masyarakat kita Indonesia sedang mengajukan tahun kemarin sedang mengajukan kebaya sebagai salah satu budaya nasional kita yang bersama dengan Malaysia, bersama dengan Filipina, Thailand, ya itu diterima sebagai sebuah busana nasional kebaya itu dan diakui oleh UNESCO, ya. Tapi pada hari yang sama gitu ya, mereka para seksi dancer memakai kebaya yang digunakan untuk joget-jogetan untuk karnaval yang begituan. Kalau dilihat dari seninya ya nggak ada, gitu kan. Tapi kalau dari sisi menggairahkan, ya mungkin. Tapi itu kan di tempat umum ya. Dan itu di tempat umum, di jalanan lagi, dilihat anak-anak lagi, dilihat ibu-ibunya lagi. Ini kan melewati musola, melewati masjid, kan gitu. Iya. Oh, udah luar biasa. Kalau musiknya nggak masalah jadi. Nah, musik itulah yang kemudian bisa menyatukan mereka. Yang kemudian dikoreografi sedemikian rupa sehingga menimbulkan apa ya namanya erotisme yang luar biasa. Akhirnya ada yang minum-minuman juga. Nah, otomatis dampak dari itu semuanya ada minuman keras. Mungkin ada juga peredaran narkoba di dalamnya. Loh, sekarang lo ya, misalnya berangkat karnaval, berangkat jam berapa pagi? Jam 9 gitu ya. Besok paginya jam 9 pagi itu belum selesai loh mas. Oh iya, ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu memang. Ada di live di TikTok mulai malam sampai pagi. Iya, malam sampai pagi. Jadi pagi sampai kemudian pagi hari lagi. Itu terjadi. Tahun lalu saya sampai mau ke Sendang Biru itu melewati karnaval yang konon katanya subuh itu masih tinggal 1/4 grup. Berarti kan bisa diperkirakan jam 12 baru selesai. Lah mulainya kapan saya tanya? Ya kemarin siang begitu loh. Wow. Berarti kan 24 jam. Itu mungkin karena biaya yang besar ya. Atau apa ya? Kok bisa sampai seperti itu ya? Ya, mereka mengatur jarak. Kalau sound disetel antar sound satu dengan yang lain, peserta satu dengan yang lain, jaraknya berdekatan. Tentu tidak enak. Kan begitu. Oleh karena itu jaraknya sangat panjang, sangat jauh ya, dan kemudian ini panjang. Waktunya sangat panjang. Dan akhirnya menimbulkan waktu yang sangat panjang. Artinya kan butuh energi ya, butuh orang kuat ya, kuat melek gitu kan, kuat menahan rasa macam-macam kan begitu. Iya. Jadi nggak mandi dan lain sebagainya. Ya, yang penting kelihatan fresh itu bagaimana ya. Kan itu, makanya nggak salah kalau kemudian itu bisa dicurigai. Oh mungkin di situ ada minuman keras, ada obat-obat doping. Iya, obat-obat doping ya. Kan begitu. Kekhawatirannya seperti itu. Jadi kalau dari sisi budaya seharusnya sound horeg ini kan sudah kita omongkan, yang seperti itu. Yang benar itu jalurnya itu harus seperti apa sih dari sisi budayawan Ki Demang? Harusnya kan Ki Demang nggak melarang ya kan, cuma membatasi ada beberapa hal, ya kan. Harusnya seperti apa berjalannya sound horeg jika diterima sesuai norma dan etika budaya Jawa? Tidak ada kegiatan yang tidak memakai sound hari ini ya. Semuanya butuh sound. Kegiatan budaya apapun juga
membutuhkan sound karena Ya, memang wayar. itu sebagai salah satu instrumen terpenting dalam sebuah pagelaran atau seni pertunjukan dan lain sebagainya. Nah, sound itu karena sebagai salah satu instrumen, jadi bukan merupakan apa ya produk budaya. Sound itu bukan produk budaya. Oh, bukan produk budaya. Bukan dah. Lah kalau produk budaya itu yang dimaksud produk budaya ya kegiatannya, misalnya arak-arakannya itu sebenarnya produk budaya. Ya. Cuma sound itu modifikasi budaya. Sound itu sebagai pendukung. Ya, pendukung atau instrumen untuk mempercantik lah, mempercantik. Apa up to date Ya. dengan pasar saat ini. Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan saat ini. Yang kemudian di situ butuh iringan musik, itu kan, atau kemudian musik di dalam bentuk gamelan, gitu kan misalnya, kan begitu. Atau musik dalam bentuk yang lainnya, itu butuh sound. Nah, ketika sound itu besar, lebih dari sebuah kapasitas, dan disetel juga melebihi dari ambang batas telinga manusia ya, misalnya di atas 80 desibel gitu ya, batas kesehatan yang ditetapkan oleh UNESCO misalnya, WHO misalnya. WHO. Ya tentu ini persoalan besar, kan begitu. Artinya sound itu bukan budaya, tetapi pendukung dari sebuah ragam kesenian budaya yang sedang ditonjolkan oleh masyarakat kita. Di mana itu? Di arak-arakannya. Kan begitu? Ya, arak-arakan kan awalnya. Nah, Cuma ada tambahan nih. sound. Oh. Nah dulu kalau tidak ada sound pakai apa? Live. Arak-arakan itu pakai live. Jadi gamelan itu ya dipikul. Gamelan itu dicangking dan ditabuh berjalan. Jadi juga ada musiknya kan? Musiknya ada. Lu nggak ada, kalau nggak ada musik pakai apa dong? Iya, Kemudian nggak pakai asing kendang ya? ditabuh, pakai kentongan juga ditabuh kan begitu. Jadi bunyi-bunyian itu selalu menyertai sebuah arak-arakan, kan begitu. Nah sekarang bunyi-bunyian itu tidak ada, tapi digantikan oleh sound. Ya. Yang sudah disetting sedemikian rupa itu kan menggantikan bunyi-bunyian untuk mengiringi arak-arakan. Arak-arakan dulu seperti apa? Budayanya adalah ya arak-arakan. Arak-arakan dari dulu sudah ada sejak zaman kolonial. Jangankan kolonial, sejak zaman kerajaan pun juga ada. Mana ada raja yang tidak diarak-arak? Ada dong. Yang ditandu gini. Yang ditandu terus kemudian diiringi dengan persembahan apa atau kemudian pakai gunungan tumpengan yang kemudian itu dibagi sebagai bentuk keberkatan. Kan arak-arakan itu selalu selalu identik dengan perayaan hari ulang tahun, perayaan pahargian ya, maksudnya ulang tahun kerajaan itu kan, ulang tahun rajanya itu kan, atau ulang tahun penguasa kan begitu, itu begitu, atau ulang tahun hari jadi apa, misalnya hari jadi desa, ya. hari jadi karisenan, hari jadi kadipaten, hari jadi desa. apa namanya, hari jadi sebuah kerajaan kan begitu. Ya kemudian itu diadopsi. Kalau di masa kolonial kita ya tentu diadopsi. Tidak hanya di Jawa saja. Ini arak-arakan juga ada di Eropa juga ada. Kalau kita ini kan kalau di Malang ya itu kita bisa jumpai dulu pada saat ulang tahun Ratu Belanda begitu ya. Namanya siapa? William ya, itu. Hermina itu ya. Itu kan ulang tahunnya juga dirayakan dengan arak-arakan. Dirayakan di Malang dengan arak-arakan. Di Malang juga kita jumpai pada saat perayaan, pada saat misalnya panen tebu, panen kopi mungkin gitu ya. Itu juga ada arak-arakan. Jadi itu sudah menjangkit turun-temurun ya. Turun-temurun. Tapi yang jadi masalah ini kan baru sekarang ya jadi problematik ya. Kalau dulu kan juga ada upgrade dari musik gamelan, terus mungkin ada sound juga ya tahun 2000-an awal ya. Kan juga ada arak-arakan yang pakai kostum polisi, kostum tentara, setiap Agustusan seperti itu ya kan. Dan itu nggak dipermasalahkan kan sebenarnya. Ya kan karena musiknya nggak masalah. Nggak masalah, dan juga
apa namanya budayanya kan kalau saya dulu kecil cuma nonton senang gitu kan, lihat pocong-pocongan seperti itu kan senang, terus selesai. Kalau sekarang kan dipermasalahkan, apakah ini bisa disebut sebagai penurunan nilai budaya, Ki? Karena kan pasti update sebuah pakem ini kan itu menyesuaikan dengan problemnya adalah bahwa arak-arakan dilakukan sebagai salah satu bentuk peringatan, misalnya bersih desa, itu kan, selamatan desa, atau perayaan desa, hari ulang tahun desa dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua, mungkin juga untuk Agustusan ini. Terus kemudian arak-arakan dikonsep dalam bentuk karnaval, kan begitu. Akhirnya menggunakan sound. Dan sound dengan musik yang seperti itu, maka kemudian yang di belakang itu dijogeti oleh seksi dancer dengan ragam macam koreografi yang seperti itu. Seksi dancer menggunakan kostum yang kontroversial, kan begitu. Lepas dari busana yang kemudian adabnya kita bagaimana gitulah. Nah, itu yang menimbulkan keresahan. Tentu dengan joget-jogetan yang seperti itu, yang tidak senonoh. Itu kan yang keresahannya di situ sebenarnya. Kalau tapi itu terjadi. Itu terjadi gitu loh. Apakah ini ini kan dari masyarakat grassroots ya? Lah itu namanya apa ya? Ya budaya instan ya. Satu, dia ambil sisi dia tidak ada kreativitasnya dan lain sebagainya. Kalau dulu kan orang kreatif. Arak-arakan juga yang mau menampilkan wayang-wayangan, wayang wong misalnya, dia karnaval. Jaranan juga ada. Terus kemudian bantengan, barong-barong juga muncul gitu kan. Terus kemudian dia menceritakan tentang legenda apa, kayak legenda Prambanan gitu ya. Betul. Seperti di Tlogomas yang tahun kemarin. Itu sering. Ambil legenda kan, legenda atau kisah-kisah tentang apa? Tentang babat desa, cerita tentang Ken Arok, Ken Dedes, misalnya begitu kalau di Malang kan gitu. Bahkan cerita tentang Nyi Loro Kidul, Roro Jonggrang dan lain sebagainya. Itu muncul. Dulu ya. Tahun 2000-an lah. Yang diangkat masih tahun 2000-an itu masih. Nah, itu. Apakah ini karena sekarang orang cenderung instan, dia tidak mau tidak ada yang mengarahkan dan diperbolehkan begitu saja, sehingga kemudian yang penting berangkat, kalau tidak ikut karnaval ya nanti dikucilkan gitu kan. Kalau kemudian karnaval dia juga yang penting tampil ala kadarnya, sehingga kemudian dikasih musik yang seperti itu. Jadilah seperti itu ya. Karena ada pasarnya. Kalau saya berpendapat seperti ini, saya mau tanya, ini diskusi ya. Apakah ini karena kalau dulu kan budaya itu arak-arakan itu di panitianya kan orang kampung, mungkin orang kelurahan ya, dan tidak ada profit oriented. Kalau sekarang mungkin ada profit oriented dan itu pasarnya besar, akhirnya akulturasi budaya dengan komersialisasi bersatu, akhirnya terjadilah sound horeg itu, Ki. Karena ada sound horeg itu akhirnya kan kemudian sound horeg itu jadi EO. Iya, EO ya. Kalau di kampung-kampung, apakah Ki pernah dengar di kampung-kampung itu bukan orang kampung sendiri, biasanya EO ya? EO. Ya pakai EO, ya EO dari mana? EO sound horegnya itu sendiri. Kan karena dia menyediakan sound gitu kan, dia menyewakan koreografer, dia menyediakan koreografer untuk kemudian melatih orang satu RT atau satu RW gitu ya, perempuan-perempuan atau laki-laki yang diajak. Bahkan kemudian dia sudah menyediakan kostum apa yang kira-kira dipakai. Jadi saya kira ini namanya orang-orang yang budaya yang dikomersialisasikan hasilnya seperti itu ya. Ya seperti itu, yang dikomersialisasikan seperti itu. Kostumnya ya mungkin yang sederhana-sederhana. Jadi akhirnya masyarakat iuran, bukan iuran untuk membuat penampilan berdasarkan kayak kreativitasnya, tapi iuran untuk menyewa sound horegnya. Bayangin, sewa sound horeg paling murah 25 juta misalnya gitu. 35 bahkan kemudian si merek B itu sampai tembus 75 80 kan. Kan begitu. Tapi harganya memang mahal sih sound itu. Ya, soundnya mahal. Ya, sebenarnya kita mau ngundang Edison horeg, tapi yang bersangkutan padat. Jadi mau saya dua gini. Begitu. Budayawan sama
Edison Horek tahu gak Ki? Yang penemunya itu sebenarnya mau tak undang juga. Saya pernah juga kok ketemu dengan pengusaha sonorek itu, asosiasi sonorek untuk yang daerah Batu. Saya deal-dealan Mas. Saya bilang begini, satu, kurangi kapasitas agar kemudian bisa diterima di masyarakat. Yang kedua, saya tidak rela kalau di belakang Anda menggunakan sexy slender, menggunakan kebaya tapi roknya rok mini. Di atas lutut gitu ya, sampai kelihatan pangkal paha. Saya jelaskan, pangkal pahanya kan kelihatan, kan begitu. Saya tidak rela Pak bilang gitu. Bisa bisa diterima nggak masukan dan saran saya begitu. Saya bilang oke Pak, bilang gitu. Silahkan di belakang itu membuat koreografi atau memakaikan busana-busana apalagi. Syukur-syukur busananya dia punya cerita, tapi pakemnya punya tema, kan begitu. Nah saat ini kan karnaval tidak punya tema. Iya, cuma syukur rame, sawerannya banyak. Gitu lah. Akhirnya yang apa ya? Kalau bisa saya sebut yang terdampak itu ya anak kecil itu ya. Betul. Kalau saya dulu nggak ada sih sexy dancer di jalanan. Nggak ada ya. Kita ini malah justru diminta untuk misalnya maca jadi ratu dan raja misalnya kan begitu, terus kemudian di belakangnya ada punokawannya kan begitu ya, ada pengiringnya, terus kemudian paling ya nanti sesekali kemudian ketemu dengan rombongan yang pakai pocong-pocongan gitu kan, pakai yang lucu-lucu itu kan, horor-hororan kan begitu. Misalnya ada suster ngesot misalkan, paling banter kan ketemu dengan begitu. Iya. Tapi kita ngomong sekarang ini pasti dianggap sebagai SDM yang sok tinggi tapi nggak menapak tahan lagi. Biasanya kan orang yang suka sonorek ya, itu anggap kita yang ya terserah. Saya ini kan gini Mas. Saya ini mengurusi karnaval. Saya ini mengurusi karnaval tingkat desa, mohon maaf kan, di Polowijen sendiri. Itu sejak 2012. Hampir 7 kali berturut-turut itu ada di tangan saya. Akhirnya tematik Mas, ketemu dari yang sebenarnya yang berangkat hanya 2 RW sampai kemudian semuanya RW ikut semuanya, 6 RW dan hampir sekitar 50 kontingen itu ikut, tiap RT itu buat. Itu sebenarnya sebagai salah satu test case saya itu ke masyarakat, makin meningkat nggak? Makin meningkat kalau di tempat saya di Polowijen ya, karena ketemu tema. Hari ini temanya tentang apa? Misalnya adat Nusantara misalnya kan begitu, terus kemudian Bhinneka Tunggal Ika kan begitu, terus kemudian makin kesini kita juga bicara tentang kebangkitnya Singosari. Semuanya itu berlomba-lomba mengarah ke sana. Ada value-nya, ada ceritanya, cerita tentang sejarahnya. Betul. Karena ini memberkati Agustusan atau karnaval sebuah desa itu ada sejarahnya. Iya, bagus. Betul. Itu gitu. Tapi Ki, itu kan berhasil Ki ya? Berhasil dan buktinya tambah meningkat dari 2 RW ke yang lain. Tapi ini Ki Demang kan sudah berhasil seperti itu. Sound horek itu sebenarnya menurut saya ya, itu eman kalau dilarang jegrek karena ini sudah menasional dan banyak pasarnya Ki. Iya betul. Menurut Ki Demang harusnya kayak Indonesia kayak pingin punya kayak Korea, K-pop. Kita kan sudah punya budaya yang sound horek ini supaya diterima oleh masyarakat dan juga bisa sampai go internasional tuh eman kalau ini hilang gitu lagi. Sekali lagi saya anggap bahwa sound horek itu bukan budaya. Iya, dia hanya instrumen saja. Instrumen saja. Sebagai salah satu pendukung dari sebuah kegiatan kesenian, kebudayaan atau kepentingan-kepentingan kampanye lainnya yang menggunakan sound. Misalnya kampanye partai politik, kan pasti bisa menggunakan sound. Oh iya sering dulu kalau pas kampanye. Kan begitu. Nah oleh karena itu satu, saya tidak mengupas soal fatwa halal haramnya soal sound gitu ya. Tapi sekali lagi memang pemerintah itu perlu membuat regulasi, aturan bahwa penempatan sound itu ya dengan ragam macam kapasitas gitu ya, itu ada di mana.
Sonhoreg yang hari ini berganti nama dengan Son Karnaval. Son Karnaval, saya kira itu ya hanya Pergantian nama. pergantian nama, tetapi Isinya tidak lebih, sama. isinya juga sama. Oleh karena itu penempatannya yang memang perlu diatur, Iya. kan begitu. Iya, iya. Mau dihorekan apabila misalnya jauh dari pemukiman, ya Di laut mungkin ya. silakan misalnya Kayak di Lamongan ya kayaknya ya. Di mana gitu? Gresik atau Lamongan? Di Pasuruan. Oh, Pasuruan ya, Pasuruan. Di Pasuruan misalnya begitu. Ya itu silahkan. Misalnya di pinggir pantai yang memang jauh dari pemukiman gitu ya. Ya itu silahkan. Orang mau menonton mendekat menonton atau bagaimana ya terserah kan begitu. Itu Sonhoreg. Kan gitu. Silakan. Tetapi sekali lagi yang perlu diatur adalah Ketika itu di tempat umum, di jalan ketika kampung. di jalan kampung dan lain sebagainya. Ya itu perlu diatur soal kapasitasnya, kan gitu. Sehingga kemudian satu tidak merusak fasilitas yang ada di pinggir jalan, Merugikan warga kampung merugikan sendiri. fasilitas umum dan kampung itu sendiri. Ada yang warga kampung sendiri yang di mana Cemoro Kandang harus bayar masuk rumahnya sendiri. Lah ya itu kan karena kena parkir misalnya Ya. gitu. Yang kedua adalah bahwa misalnya itu kan sampai merusak jalan. Iya. Itu kan apabila pas hujan itu kan kebetulan lewat jalan yang ketemu yang makadam itu sampai nggak karu-karuan gitu loh. Ini bukan pada persoalan bahwa pengusaha itu mau membayar ganti rugi atau tidak, bukan gitu loh. Saya yakin dan percaya gitu kan uangmu nggak seberapa lah ganti rugi itu buat nggak seberapa lah, bisa mampu membeli itu kan tentang kerugian secara material. Tapi soal moral dan masa depan masyarakat kita ini bisa dibeli dengan Tapi ini bagus ya, ya Pak, ya dibeli dengan uang ya. gitu. Karena Itu ini kan dikomersialisasikan, masalahnya itu sih. Ya, dikomersialisasikan kan karena akhirnya ini parkir bayar, sepeda motor 20.000, mobil 30.000, atau mungkin 25, atau mungkin Bahkan warga kampung sendiri bayar. bahkan warga kampung sendiri itu membayar yang nonton itu. Ini kan Jadi luar bukan biasa. orang kampung panitianya itu mungkin ya. Nah, jadi ada titik-titik tertentu yang kemudian yang konon katanya bahwa Sonhoreg itu bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Ekonomi yang mana? Mohon maaf gitu kan. Yang ikut yang jualan itu bukan orang kampung itu sendiri. Ketika misalnya karnaval dilakukan oleh orang kampung, lah orang kampungnya kan keluar ikut karnaval, ikut pawai itu kan. Mana sempat dia mau jualan? Kan enggak ada jualan sama siapa. Yang ada justru dia pengeluaran, membeli siapa? Membeli dagangan. Siapa yang dagangan? Ya orang mungkin tetangga kampung, orang mungkin satu kru dengan Sonhoreg itu sendiri, yang bisa didatangkan dari luar daerah. Kan mereka sudah ada dalam satu grup asosiasi yang mereka jualan di situ. Ya oke lah, mungkin menyewa lahan di masyarakat, misalnya dia punya halaman agak luas itu ya, dia menyewa lahan ketika misalnya jualan bakso, jualan makanan, atau kemudian jualan mainan atau apa gitu ya, di situ jualan minuman dan sebagainya, silahkan, mungkin ya itu sewa gitu. Tapi yang jualan ini kan orang luar, bukan orang kampung, karena orang kampung ini keluar, orang kampungnya kan keluar ikut karnaval, bukan jualan, justru membeli. Jadi yang rugi orang kampung lagi. Ya sebenarnya Padahal rugi urunan double orang kampung. Sudah urunan yang berlebihan. Ada yang kemudian 500, ada yang kemudian 1 juta per orang atau bahkan per kakak ya. Iya. Misalnya seperti itu. Ya terserah lah, itu kesepakatan DRT RW, tapi kan digunakan untuk menyewa Sonhoreg. Kan begitu kan. Satu, yang kedua adalah digunakan untuk keperluan sewa kostum, tapi sewa kostumnya yang begituan. Kan begitu ya. Digunakan untuk mengikuti karnaval, tapi karnaval dan arak-arakannya, penampilannya ya hanya begitu-begituan, jauh dari sebuah yang ekspektasi yang kita harapkan. Harapannya adalah bahwa RT itu bisa membangun ide cerita tentang misalnya kalau Agustusan kan tentang tema perjuangan misalnya, kan gitu kan, boleh seperti itu. Kalau kemudian bersih desa mungkin cerita tentang babat
desanya Ya, itu tokoh misalnya yang begitu. di desa itu. Tokoh-tokoh tentang apa atau kreativitas apa yang kemudian bisa dimunculkan tentang misalnya kampanye soal sampah, kampanye soal lingkungan atau kampanye soal apa kan bisa. Hari ini kita tidak dapatkan itu, tapi yang ada hanya Ya soalnya komersialisasi tadi. Ya, itu. Mungkin mereka panitia ya. Kalau apa namanya kalau ide dengan budaya itu, dia kan nggak mikir budaya, sudah mikir ya apa caranya balik mungkin ya. Makanya akhirnya ya wis di downgrade aja semua yang nggak disukai masyarakat, nggak disukai pasar gitu. betul. Ya, itu Ya terserah orang bilang mau SDM rendah, SDM tinggi. Ya kita ini kan berhak untuk mengkritik. Kalau kemudian kita diam saja, ya lantas siapa yang mau peduli bahwa kemudian ini bagian dari apa namanya penggerusan nilai-nilai budaya kita yang cenderung punya apa ya, punya keadaban ya dengan etika moral dan lain sebagainya. Tapi Ki Demang ini sangat vokal ya terhadap sound horeg ya dari dulu ya. Termasuk kebayanya. Mungkin apa ada yang protes sih Ki ke sampean? Ngubungi sampean? Ya banyak dong yang mengancam dan lain sebagainya. Oh, ya saya jawab, ya nggak apa-apa gitu loh. Silakan berdebat argumen dan kita kuat-kuatan sampai sejauh mana kamu akan apa namanya mempertahankan caramu. Tapi kalau kamu tetap mau tampil, ya ikuti saran-saran kami. Sebagai orang yang dalam tanda petik ya juga terlibat memperjuangkan tentang budaya-budayanya budaya-budaya adiluhung yang tetap kita jaga. Kan begitu. Oh, apakah ada belakang sound horeg itu menampilkan apa arah-arahan yang bagus? Ada juga. Bagus kok. Misalnya dengan memakai kostum-kostum yang bertema tentang apa, itu ada. Kan gitu. Nah, saya kan tidak mempertentangkan soal sound horegnya, tetapi yang saya tampilkan adalah tampilan arah-arahannya. Itu tuh ya. Kan itu saya begitu gitu kan. Sehingga kemudian kalau tampilan arah-arahannya otomatis itu kan musik itu menyesuaikan. Kan tidak ada lagi DJ remix. Yang ada misalnya gending, gamelan gitu kan, atau lagu-lagu Jawa yang disetel, kan begitu. Kan begitu. Kalau tampilan arah-arahanmu itu bagus, dia punya tema, tentu menyesuaikan musiknya. Tetapi kalau kamu tidak mampu menampilkan arah-arahan yang bagus, hanya dengan ala kadarnya, yang hanya menampilkan apa namanya pakai kebaya atau pakai rok mini gitu ya, yang belahan pahanya kelihatan dengan apa namanya joget-joget yang menunjukkan bokongnya meleding-meleding kayak ngono kuwi tok, gitu ya. Ya wes, musik itu akan apa namanya mengikuti gerakanmu atau mungkin gerakanmu akan mengikuti musikmu. Oke, siap. Dan itu yang mengkhawatirkan, yang mencoreng. Seumpama orang-orang seperti Ki Demang ini tidak ada. Dan akhirnya sound horeg itu merajalela dan budaya adiluhung yang Ki jaga dan beberapa budaya lain ya. Bukan saya saja yang budayawan lain yang menjaga. Itu apa Ki dampaknya ketika budaya adiluhung Jawa ini udah tergantikan dengan budaya baru sound horeg? Ini apa dampaknya Ki ketika budaya ini sudah nggak ada yang baik ini? Hilang sudah nilai dan identitas kita. Bahwa Indonesia yang multicultural dan beragam kebinekaan kita gitu ya, yang dari dulu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, itu akan hilang begitu saja. Ketika hilang itu apa ya Ki ya? Apa ada dampak lain nggak di kehidupan masyarakat kita? Selain nggak punya identitas, ketika nggak punya identitas itu artinya kita apa Ki? Maksudnya kayak apakah kita bukan orang Jawa hidup lagi? Hidup seperti tanpa ruh. Oh, kan begitu. Oke. Mas Bob kan punya nama, ya. Kan begitu. Nama itu mengandung arti ya, mengandung makna, mengandung
nilai-nilai filosofi dan kemudian karakter yang disematkan pada diri Anda. Iya. Dan Anda membawa itu sampai selamanya dan tentu Anda akan menjaganya. Karena nama itu pemberian dari orang tua yang kemudian diharapkan bagian dari doa. Kan begitu. Nah itu. Memang ya rusak tatanan ya karena nggak ada budaya ya. Kita kan hidup juga berbudaya ya semuanya Iya. ya. Kayak Nah yang aneh, hari ini kita juga disuguhkan pada tontonan bahwa orang Barat itu kan sekarang mempelajari budaya kita tentang budaya ketimuran. Bahkan mereka belajar gamelan gitu ya. Mereka belajar tentang adat kesopanan budaya kita. Lah kita ini malah justru belajar tambah menerapkan budaya Barat. Menerapkan budaya-budaya lain kan begitu ya. Kan begitu. Akhirnya kalau kita budaya hilang ya orang Barat ya ngapain belajar? Yang menjadi value orang Jawa atau Indonesia kan budayanya. Ya makanya salah satu penjajahan yang paling berat, yang paling mudah dan mungkin berat juga, itu ya penjajahan di soal budaya. Ya, jadi kemudian diberi dengan kesenangan sesaat gitu kan. Diberi sesuatu yang kemudian baru yang kelihatannya wah gitu kan, dan itu menimbulkan euforia yang terjadi di masyarakat, maka itu yang kemudian lama-lama akan menggerus akar tradisi kita. Okay. Disadari atau tidak bahwa dipungkiri ataupun tidak bahwa apa yang ada dalam diri kita itu mengandung soal nilai-nilai, dan itu dari hati kecil yang paling dalam itu tentu tidak bisa dipungkiri bahwa memang budaya kita ya, karakter dan identitas masyarakat kita ya seperti itu, yang gotong royong, telposiro, terus kemudian yang budaya yang menghargai, menjunjung tinggi nilai adab kesopanan, etika dan budi pekerti luhur dan lain sebagainya ya, budaya-budaya kolektif yang ada kan di masyarakat kita, sehingga kemudian kita patuh ya terhadap budaya itu. Sekarang itu kan juga muncul juga sih sebenarnya kelompok lain di masyarakat kita mulai membangkitkan budaya-budaya adiluhung itu sendiri. Misalnya kegiatan, makanya kan gini, hampir saja kan kemudian antara tradisi adat istiadat misalnya bersih desa dan lain sebagainya hampir saja hilang, tapi sekarang kan mulai tumbuh kembali. Yeah. Cuman sekarang kemasannya menjadi begitu. Jadi bersih desanya muncul kembali, acara selamatan desa, nyadran desa, atau kemudian metri desa itu ya, itu muncul kembali, tetapi kemasannya menjadi berbeda. Nah oleh karena itu ya tentu perlu kita kembalikan kepada budaya yang adiluhung. Jadi sing kudu diugemi iku apa? Misalnya nenek moyang kita dulu mewarisi tradisi kita apa? Misalnya dia di situ kan penuh dengan ritus ya, ritual. Adat istiadat itu penuh dengan ritual, dan ritual itu mengandung doa, dan doa itu penuh dengan harapan. Bersih desa kemudian menyucikan diri kita, desa kita gitu kan, masyarakat kita agar kemudian terhindar dari satu malapetaka gitu kan, mara bahaya, bencana dan lain sebagainya. Di sisi lain kemudian sebagai ungkapan rasa syukur kita. Di sisi lain sebagai salah satu bentuk kebersamaan gitu kan, membangun nilai kolektivitas kita, kegotong royongan kita. Agar kemudian kita ini masyarakat yang memang suka saling membantu, bergotong royong, telposiro, terus kemudian nrimo dan lain sebagainya. Itu kan hadir, ada di tengah-tengah masyarakat kan. Itu yang kemudian perlu kita pegang teguh. Kalau tanpa ada itu ya mudah saja kita ini dijajah oleh apapun kan begitu, siapapun kan begitu kan. Mantap. Nah itu begitu budaya. Tapi kok kemudian ini dikemas dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, mari kita susun kembali sebenarnya. Satu, pemerintah perlu membuat regulasi. Yang saya tekankan itu pemerintah sebenarnya membuat regulasi tentang pengaturan itu semuanya. Entah itu dalam bentuk surat edaran. Tapi nggak usah dilarang, sebenarnya nggak elok ya kalau dilarang tes itu ya. Siapa yang bisa melarang?
diatur gitu loh. Iya. Dilarang itu timbul apa kontraproduktif gitu kan, yang ada malah Akhirnya soal karnaval Indonesia sekarang. kan hanya ganti nama saja. Maka kemudian diatur soal itu semuanya, buat surat edaran, buat mungkin kalau lebih tinggi mungkin soal perda tentang soal karnaval misalnya seperti itu. Dan itu kemudian harus dipatuhi oleh di tingkat apa namanya panitia sampai kemudian pelaksananya peserta. Jadi pelaksana dan penyelenggara sampai kemudian peserta. Jadi budaya modern ini budaya lama terus diupdate sampai modern ini tetap bisa berlangsung sesuai pakem-pakemnya. Orang tidak bisa menghindari yang namanya ara-araan. Memang tradisi kita ini suka kumpul-kumpul, suka rame-rame kan gitu kan. Rezeki akeh titik pokok kumpul. Nah kan gitu. Mangan nggak mangan yang penting kumpul rame. Nah kan gitu. Nah itu tradisi kita, budaya kita. Nah oleh karena itu perlu dikemas. Nah kemasannya apa? Menggunakan tema. Temanya apa? Ya tema tentang apa yang mau diangkat. Mau soal kampanye soal lingkungan, kampanye soal anti korupsi, kampanye soal rumah kaca, dampak dari rumah kaca. Terus kemudian kampanye soal apapun, misalnya kebersihan mungkin demam berdarah dan lain sebagainya, monggo. Kampanye anti narkoba dan sebagainya kan bagus. Kan gitu. Oleh karena itu nanti kalau ketemu tema, maka kemudian itu menyesuaikan, dan tentu ada kompetisi di dalamnya. Kan begitu. Akhirnya apa? Peserta itu kan kemudian menyesuaikan kostum, menyesuaikan musik atau irama yang dimainkan kan. Kemudian orang kan membuat koreografi yang sebenarnya sudah ada di Pesona Gondang Legi ya. Nah, Pesona Gondang Legi itu contoh baik. Saya Pesona Gondang Legi selalu hadir di tampilan starnya. Luar biasa. Dia punya tema. Dia kemudian kostumnya juga punya tema. Iya, itu kan menginspirasi semua rasa Pak. Dan itu menginspirasi semua. Malang Flower Carnival ya, MFC itu ya, sampai mendatangkan Pesona Gondang Legi ya. Betul. Bahkan saya ini dewan juri Malang Flower Carnival yang 3 kali berturut-turut tidak pernah diganti ya kan, karena memang ini nampaknya saya juga mau jadi juri lagi ya. Seperti itu. Karena memang ketemu tema. Dan itu menarik loh ya sebenarnya ya. Malang Flower Carnival terakhir kan di Tugu ya? Iya. Asik 3 kali tema tentang Garuda. Iya, Garuda. Itu saya jurinya. Terus kemudian ganti tentang Arema. Arema itu mengangkat soal apa saja. Budaya yang Arema termasuk. Itu nggak pakai sound? Ya pakai sound ya, tapi itu nggak sing kayak jadi apa primadona, tapi pakai kostum yang menarik. Sebenarnya bisa loh. Malang Gondang Legi, Pesona Gondang Legi juga begitu. Iya, bisa sebenarnya ya. Soundnya standby. Iya, dan itu. Tapi ternyata ada arah-arahannya sampai kemudian finish dia pakai sound. Iya. Sound horornya juga ada juga. Tapi pada saat disetel di starnya, ya tentu tidak. Ya memakai sound yang ada di situ. Bisa ketika memang kreativitasnya ditingkatkan lagi. Ya, kreativitasnya ditingkatkan. Saya bilang kreativitasnya ditingkatkan gitu kan. Iya. Saya mengapresiasi orang, bukan melarang ya, tapi kreativitasnya. Saya mengapresiasi orang mau rela dengan kerelaan hati mereka untuk ikut arah-arahan. Merayakan tentang bersih desa, merayakan tentang hari ulang tahun, merayakan tentang Agustusan gitu kan. Paham. Dan bahkan saya besok juga menyelenggarakan hal yang sama. Saya akan membentangkan bendera mungkin sepanjang 80 km di sungai. 80 km? 80 meter. 80 meter ya. Bisa saja ya, 80 meter ya. Sampai Surabaya. Iya, Supermanjing kan ya. Betul. Jadi 80 meter itu kita gunakan malamnya untuk malam tirakatan gitu ya, sebagai salah satu atap gitu yang bendera merah putih. Yang kedua paginya kita upacara bendera dengan membentangkan 80 meter sekaligus kemudian arah-arahan, dan kemudian yang ketiga pada saat penurunan bendera itu nanti juga arah-arahan dari kayu tangan sampai kemudian balai kota. Itu juga
biar orang kemudian bangga. Oke. Itu Agustusan. Oke. Cara lain. Nah, ya yang lain monggo silahkan. Ya, siap. Kan itu gitu kan. Kita kan enggak punya masing-masing kan punya cara. Jadi konklusinya Ki Demang ini son, kita sebut apa ya? Son ya. Son karnaval ini diperbolehkan asalkan ya sesuai norma dan adab ya. Dia membangun tema, ya satu membangun tema, ya. Yang kedua tepat pada penggunaannya, mengurangi kapasitasnya, gitu kan. Kemudian disesuaikan dengan kapasitasnya, serta kemudian membangun khasanah baru. Tentang budaya kita. Oke, siap. Terima kasih Ki Demang atas kedatangannya. Mas Bob. Luar biasa. Opininya luar biasa. Terima Jadi kasih, Sonorek itu jos lah pokoknya. Nggak boleh hilang lah ya. Tapi dimodifikasi agar sesuai arus. Ya betul. Dan Sonorek bukan budaya. Sonorek adalah instrumen membangun budaya. Dan sesuai dengan kapasitasnya sehingga bisa diterima oleh semuanya warga masyarakat sekitarnya. Seperti Pesona Gondang Legi dan Malang Flower Carnival. Seperti itu contoh yang luar biasa, perlu ditingkatkan kembali. Tampilannya harus lebih jos lagi, heboh lagi. Ya. Terima kasih Ki Demang. Where you going?